Ayah, bolehkah aku bertanya sesuatu? Tentu saja, Sarah. Kamu mau bertanya apa, Sarah? Tadi teman Sarah bercerita tentang ayahnya di kelas. Katanya ayahnya berhenti kerja karena uangnya haram. Padahal ayahnya kerja dari pagi sampai malam, ayah. Capek banget. Buat keluarga juga kok katanya. Sekarang malah jualan bakso bakar. Dan ibunya sering marah karena penghasilan ayahnya jadi kecil, ayah. Terus, apakah kamu tidak bertanya kenapa ayahnya berhenti, Sarah? Sudah, ayah. Katanya ayahnya bilang kematian bisa datang kapan saja. Bisa saja kematian itu datang sebelum sempat berhenti, ayah. Dan kata ayahnya, Allah itu maha kaya. Kalau Allah melarang sesuatu, berarti Allah pasti siapkan pengganti yang lebih baik. Begitu kata ayahnya, ayah. Masya Allah. Itu namanya hidayah, Sarah. Hidayah itu mahal, bahkan lebih mahal dari dunia dan seluruh isinya. Sarah, bicara halal dan haram tidak bisa dilihat dari seberapa capek seseorang bekerja. Kalau ukurannya pergi kerja dari pagi sampai malam, maka pencuri itu lebih capek dari kita, Sarah. Karena dia bisa keluar lebih pagi dan lebih malam, Sarah. Kalau dipikir-pikir, bener juga sih ya. Kalau tolak ukur halal sebuah pekerjaan cukup dengan alasan demi keluarga, maka para koruptor juga boleh korupsi. Karena rata-rata mereka korupsi demi keluarga. Demi istrinya berpakaian mewah, demi anak-anaknya sehat dan berpendidikan tinggi. Nah, jika demikian, bagaimana menurutmu, Sarah? Apakah alasan demi keluarga masih bisa kita jadikan tolak ukur halalnya sebuah pekerjaan, Sarah? Kalau seperti itu, tentu tidak, ayah. Kalau tolak ukur halalnya sebuah pekerjaan hanya dari keringat, maka para begal juga berkeringat saat membegal, Sarah. Bahkan mereka bisa mengeluarkan keringat dingin saat diburu polisi. Lantas, apakah profesi begal bisa menjadi halal, Sarah? Jelas tidak, ayah. Terus, bagaimana kita tahu pekerjaan itu halal atau tidak, ayah? Tolak ukur halal atau tidak itu sederhana, Sarah. Selama tidak ada larangan dari Allah dalam pekerjaan itu, maka itu halal. Dan ketika seseorang meninggalkan sesuatu yang Allah larang, itu bukan sekedar kehilangan, itu ujian. Ujian? Ujian apa, ayah? Ujian yang ayah maksud, Sarah, adalah ujian apakah kita benar-benar percaya kepada Allah. Apakah kita yakin Allah akan mengganti dengan yang lebih baik, atau kita justru masih ragu dengan janji-janji Allah? Berarti ayah temanku itu termasuk orang yang berani ya, ayah? Bukan cuma berani, ayahnya salah satu dari jutaan orang yang sedang dipilih Allah. Karena tidak semua orang mau meninggalkan sesuatu yang besar demi mencari sesuatu yang Allah halalkan. Dan beruntunglah orang-orang yang Allah beri hidayah dan Allah kuatkan hatinya untuk berubah menjadi lebih baik, Sarah. Sarah juga mau jadi orang yang dipilih Allah, ayah. Itu keinginan yang indah, Sarah. Tapi ingat, menjadi orang yang dipilih Allah bukan berarti hidupnya selalu mudah. Justru seringkali harus memilih yang berat saat orang lain memilih yang mudah. Harus berani jujur saat orang lain terbiasa berbohong. Harus tetap taat walaupun tidak ada yang melihat. Dan kadang harus rela kehilangan sesuatu yang kita suka demi menjaga yang Allah suka. Tapi disitulah, Sarah, Allah melihat hati kita. Apakah kita benar-benar memilihnya atau hanya memilih yang enak-enaknya saja? Jadi, kalau Sarah ingin jadi orang yang dipilih Allah, mulailah dari hal kecil. Jujur walaupun sulit, menolak yang haram walaupun menggiurkan, dan tetap berbuat baiklah walaupun tidak dibalas. Karena setiap pilihan kecil itu akan membawa Sarah menjadi besar di sisi Allah. Berarti jadi orang yang dipilih Allah itu harus kuat ya, ayah? Iya, Sarah, kuat tapi bukan sendiri. Insya Allah, Allah lah yang akan menguatkan kita kalau kita benar-benar mau mendekat kepadanya. Sekarang mungkin Sarah belum kuat seperti itu, ayah. Tapi Sarah mau belajar, ayah. Mulai dari hal kecil dulu. Seperti Sarah mau jujur, walaupun susah. Sarah mau pilih yang halal, walaupun harus nahan keinginan. Dan kalau suatu hari Sarah diuji, Sarah mau ingat kalau Allah lagi melihat Sarah, ayah. Masya Allah, itu sudah langkah besar, Sarah. Semoga Allah jaga hati Sarah dan menjadikan Sarah termasuk orang-orang yang dipilihnya. Amin. Sampai jumpa di cerita berikutnya ya. Like, comment, share, and follow.